Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helwa dengan NIM 1930207108 dari Prodi Pendidikan Biologi 4 Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, di mana saya mengangkat tema mengenai pengembangan ensiklopedia berbasis riset materi bioteknologi kelas 12 SMA MA mengenai pengaruh penambahan BAP terhadap induksi tunas eksplan ibu tangkai daun Duku Lansium domesticum pada media woody plant medium. Di mana latar belakangnya yaitu tanaman duku ini itu termasuk dalam suku Meliaceae dari genus Lansium yang sebenarnya itu masih berkerabat dengan buah laksat dan kokosan. Duku Lansium domesticum ini merupakan buah tropis yang menjadi tanaman unggulan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana permintaan duku Palembang dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun produksi buah duku ini yang enak itu dihasilkan dari tanaman yang berumur lebih dari 100 tahun yang telah terseleksi secara turun-temurun terus menurun. Selain itu, kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan duku di Sumatera Selatan ini adalah kualitas yang kurang baik karena penerapan teknik budidaya yang digunakan masih rendah dan benih yang digunakan itu juga berasal dari biji. Hanya sedikit petani yang menggunakan benih dari hasil perbanyakan vegetatif. Nah, permasalahan ini itu dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman dan menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Teknik kultur jaringan ini tuh mempunyai manfaat utama, yaitu perbanyakan massal dari tanaman yang sifat genetiknya itu identik satu sama lain serta bebas dari hama dan penyakit. Penelitian ini itu menggunakan hormon benzil aminopurin atau BAP yang merupakan kelompok sitokinin turunan adenin yang paling aktif dalam proses pembelahan sel dan efektif dalam memacu pembentukan tunas. Media yang digunakan yaitu media woody plant medium. Penelitian ini juga akan berkontribusi ke tingkat SMA pada mata pelajaran bioteknologi berupa bahan ajar ensiklopedia. Bioteknologi kultur jaringan ini termasuk ke dalam mata pelajaran sekolah menengah atas atau SMA kelas 12, di mana saat ini bioteknologi telah berkembang sangat pesat karena memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu berkaitan dengan pertanian dan pangan. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi saat ini menjadikan bioteknologi dalam bidang ilmu biologi yang harus dikuasai oleh siswa SMA karena bukan hanya terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa dikaitkan dengan aspek life skill. Pemilihan sumbangsi penelitian berupa ensiklopedia ini pada materi bioteknologi ini karena ensiklopedia ini itu dapat menarik rasa ingin tahu minat peserta didik untuk membaca. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apa ada pengaruh BAP terhadap induksi tunas dari eksplan ibu tangkai daun duku Lansium domesticum pada media woody plant medium. Yang kedua, berapa konsentrasi BAP yang optimum untuk pembentukan induksi tunas dari eksplan ibu tangkai daun duku Lansium domesticum pada media woody plant medium. Yang ketiga itu bagaimana pemanfaatan ensiklopedia pada materi bioteknologi kelas 12 SMA MH. Sedangkan batasan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, media dasar yang digunakan yaitu media woody plant medium atau WPM. Yang kedua, eksplan yang digunakan adalah ibu tangkai daun tanaman duku Lansium domesticum yang masih muda. Yang ketiga, zat pengatur tumbuh yang digunakan adalah benzil aminopurin atau BAP. Yang keempat, induksi yang dilakukan hanya induksi tunas. Yang kelima, sumbangsinya berupa ensiklopedia pada materi ibu tangkai daun. Yang keenam, penelitian ini itu hanya sebatas untuk mengetahui pengaruh penambahan BAP terhadap induksi eksplan. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu mengenai tanaman duku. Tanaman duku yang memiliki nama latin Lansium domesticum merupakan tanaman yang tumbuh di Indonesia. Jenis tanaman buah musiman yang biasanya itu dipanen pada awal tahun. Tanaman duku dapat hidup sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Tanaman duku ini termasuk dalam suku Meliaceae dari genus Lansium yang sebenarnya itu masih berkerabat dengan buah laksat dan kokosan. Selanjutnya mengenai kultur jaringan.
Kultur jaringan merupakan suatu teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasikan bagian tanaman, seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Selanjutnya itu mengenai media kultur jaringan. Media kultur adalah campuran lengkap nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Dalam media kultur jaringan diperlukan penambahan zat pengatur tumbuh untuk mendukung pertumbuhan eksplan. Media yang digunakan biasanya mengandung bahan-bahan pendukung seperti agar, hormon, garam mineral, vitamin, gula, dan zat pengatur tumbuh. Pada penelitian ini itu menggunakan media woody plant medium atau WPM. WPM sendiri merupakan media dengan konsentrasi ion rendah. Media ini tuh konsisten sebagai media untuk tanaman berkayu yang dikembangkan oleh ahli lain, tetapi sulfat yang digunakan lebih tinggi dari sulfat pada media tanaman berkayu lain. Selanjutnya itu mengenai zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh adalah senyawa sintetik yang bertindak sebagai hormon tumbuhan alami yang sering digunakan dalam kultur jaringan sebagai suplemen bagi tanaman untuk mempercepat proses pembelahan sel dan membuatnya lebih aktif. Penelitian ini itu menggunakan hormon benzil aminopurin atau BAP. BAP adalah kelompok sitokinin yang paling aktif dalam memacu pembentukan tunas. Selanjutnya itu mengenai materi bioteknologi SMA atau MA. Bioteknologi merupakan penerapan azas sains atau ilmu pengetahuan alam dan rekayasa atau teknologi untuk pengolahan suatu bahan yang melibatkan aktivitas asas hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara umum, bioteknologi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Selanjutnya mengenai ensiklopedia. Ensiklopedia adalah bahan rujukan atau buku referensi yang berisi informasi singkat dan mendasar tentang berbagai hal atau pengetahuan. Menurut Renita 2020, ensiklopedia itu tidak hanya menarik bagi pembaca, tetapi juga bertujuan untuk merangkum dan mengumpulkan berbagai informasi. Ensiklopedia ini tuh dipilih sebagai produk pengembangan karena tampilannya itu identik dengan gambar, lebih ringan, menarik, dan ringkas. Ensiklopedia dapat digunakan peserta didik dalam proses belajar untuk memperoleh informasi yang lengkap dan menambah wawasan bagi peserta didik, sebagaimana biologi merupakan suatu disiplin ilmu yang dinamis atau selalu mengalami perkembangan seiring dengan maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Selanjutnya itu mengenai penelitian terdahulu. Pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan kawan-kawan 2015. Mereka menguji eksplan Duculensium domesticum pada media MS menggunakan hormon auksin 2,4D dengan konsentrasi 1-2 mg dan sitokinin BA dengan konsentrasi 0-1 mg. Selanjutnya, yang kedua itu dilakukan oleh Wulandari dan kawan-kawan 2022. Mereka menguji pengaruh 2,4 diklorophenoksiasid dan benzil aminopurin terhadap induksi kalus dari berbagai jenis eksplan tanaman Duculensium domesticum. Yang terakhir itu dilakukan oleh Triadminingsi dan kawan-kawan pada tahun 2003 yang berhasil menginduksi pertumbuhan biji duku pada media WPM dengan menambahkan 0,54 ppm BAP tanpa NAA selama 1 minggu. Kemudian untuk tahap multiplikasinya adalah media WPM 1 ppm BAP tanpa NAA. Selanjutnya mengenai hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh penambahan BAP terhadap pertumbuhan induksi tunas eksplan ibu tangkai daun pada tanaman Duculensium domesticum. Hipotesis satunya itu terdapat pengaruh penambahan BAP terhadap pertumbuhan induksi tunas eksplan ibu tangkai daun pada tanaman Duculensium domesticum. Selanjutnya itu mengenai waktu dan tempat. Penelitian ini itu dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada bulan Agustus sampai Oktober 2022. Jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode eksperimen.
Pemilihan metode eksperimen ini berdasarkan karena peneliti ingin mengetahui secara pasti pengaruh penggunaan hormon benzil aminopurin atau BAP terhadap induksi tunas eksplan ibu tangkai daun duku Lentium domesticum. Selanjutnya itu mengenai populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu tangkai daun kedua dan ketiga atau yang masih muda pada tanaman duku Lentium domesticum yang berasal dari daerah Palembang. Sampel yang digunakan adalah induksi tunas yang berasal dari eksplan ibu tangkai daun Lentium domesticum yang ditanam pada media WPM. Rancangan penelitiannya yaitu penelitian eksperimental yang disusun menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan pola faktorial 1 faktor, yaitu penambahan hormon benzil aminopurin pada media woody plant medium dengan menggunakan eksplan ibu tangkai daun duku Lentium domesticum. Selanjutnya itu mengenai variabel data. Yang pertama itu variabel bebas atau independent variabel, yaitu konsentrasi hormon ZPT, benzil aminopurin atau BAP. Yang kedua itu variabel terikat atau dependent variabel, yaitu merupakan variabel yang dapat diukur, yaitu mengenai pengaruh eksplan dan presentasi induksi tunas. Yang ketiga itu kontrol, yaitu ibu tangkai daun duku, media woody plant medium atau WPM dan kondisi eksternal kultur jaringan. Selanjutnya itu mengenai teknik analisis data. Data yang diperoleh pada induksi tunas eksplan ibu tangkai daun duku Lentium domesticum ini itu dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau respon penambahan berbagai konsentrasi hormon BAP terhadap induksi tunas. Analisis data secara kuantitatif pada penelitian ini menggunakan uji ANOVA. Jika hasil menunjukkan pengaruh nyata, maka diuji lanjut dengan uji DMRT pada taraf 5%. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.